Halo, senang bisa berjumpa lewat sekam ini. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat semuanya ya. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sebentar kami hendak menyegarkan kembali pemahaman kami tentang sebagian dari firman-Mu. Tolong Roh Kudus saja yang pimpin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema sekam kita kali ini adalah terlalu besar. Apa tuh? Mari kita mau menikmati dulu pujian ini. Kalau teman-teman mau ikut nyanyi boleh juga. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu untuk menebus hidupku. Teman-teman, sebagai pelajar, tentunya kita semua pernah mengalami kesulitan dalam belajar ya. Yang paling sering itu pelajaran mafia, matematika, fisika, kimia. Istilahnya udah belajar sampai jungkir balik, udah sampai bukunya kita bakar, abunya kita minum, tetap aja hasilnya di posisi 5 besar. Nah, kondisi seperti itu membuat kita frustasi ya. Soalnya sepertinya apapun yang kita lakukan, we will never be good enough. Hidup di bawah hukum Taurat itu mirip-mirip seperti itu. Ada ribuan aturan yang mengatur kehidupan sampai sedemikian detail, namun orang dengan akal sehat tahu nggak mungkin melakukan semuanya itu. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19 mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Nah, kondisi seperti itu juga membuat orang frustasi ya, dan hidup dalam ketakutan. Gimana sih rasanya hidup tapi nggak pernah bisa mencapai kebahagiaan yang seutuhnya? Nah, dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus datang dan dia mengatakan, dengan penebusanku, you are now good enough. Kamu sudah dilayakkan. Kamu bisa berbahagia. Itu rasanya seperti kita lagi nahan napas dalam air, terus ketika dada kita udah sesak, kita keluar dari dalam air dan kita narik napas. Melegakan sekali ya, seperti itu. Nah, ada perbedaan yang besar hidup dalam ketakutan dan hidup dalam anugerah Tuhan, walaupun situasinya sama. Mungkin teman-teman pernah mendengar perumpamaan tentang dua tukang bangunan. Ya. Yang satu berpikir, aku kerja karena aku butuh duit. Kalau nggak kerja, aku nggak bisa makan besok. Jadi yang penting aku kerja, dan nanti jam 5 sore aku dapat upah. Lalu sambil kerja, dia terus melirik jam dinding, dia terus melirik mandornya, karena takut ditegur. Yang satu lagi berpikir, aku saat ini sedang membangun sebuah rumah sakit. Kalau rumah sakit ini jadi, nanti bisa membantu banyak orang. Dan aku bisa dengan bangga menceritakan pada teman-temanku, aku ikut membangun rumah sakit itu loh. Jadi, aku akan mengerjakan sebaiknya sesuai dengan keahlianku. Pekerjaan yang sama, dengan motivasi yang berbeda. Hasilnya pun akan berbeda. Jadi teman-teman, mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita juga hidup bukan dalam ketakutan. Kalau kita makan, kita belajar, kita bermain, kita berolahraga, itu bukan karena kita takut dimarahi orang tua, takut dimarahi guru, takut gemuk, takut kurus, takut kurang cantik, takut kurang ganteng, takut dijauhi teman-teman, dan takut-takut yang lainnya. Tapi kalau kita melakukan itu karena kita sadar bahwa itu hal yang baik, itu hal yang berharga, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita mau menutup perbincangan kita kali ini dengan doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus di Efesus 3 ayat 18-19. Yuk teman-teman, kalau ada buka sama-sama Alkitabnya. Efesus 3 ayat 18-19. Udah? Mari kita ucapkan sebagai doa kita. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. God bless.